Masih bersama kami di saat ini, kami juga masih membahas terkait dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Bandung khususnya. Dokter Dini, tadi kita sempat terhenti nih dok. Salah satu upayanya adalah tadi sudah disebutkan beberapa oleh dokter, menjaga imunitas itu ada berjemur juga. Betul. Kemudian juga untuk yang sakit harus menggunakan masker ya dok ya. Nah tadi juga sudah disebutkan oleh dokter Dini waktu yang ideal untuk berjemur itu sekitar pukul 10, nggak usah lama-lama ya dok ya. Betul. 15 menit juga cukup, yang penting menghangatkan diri. Betul. Nah kalau yang sekarang dok, bagaimana untuk penggunaan suplemen atau vitamin? Seberapa penting dok di saat-saat seperti ini? Ya memang dengan adanya merebak kasus COVID-19 itu banyak masyarakat mencari suplemen, vitamin, jamu. Betul. Jadi itu semua bagus dikonsumsi, tapi lihat dulu kondisi dari tubuh kita sendiri. Jadi jangan berlebihan. Jadi kalau memang ada suplemen, kita boleh pakai suplemen, tapi secukupnya. Kadang-kadang, wah supaya lebih kuat nih dosisnya dibesarkan. Jangan, tetap sesuai aturan. Kemudian kalau jamu boleh, tapi lihat juga kondisi dari tubuh kita. Jadi tetap semuanya, mau suplemen, mau apapun, tetap adalah jaga kondisi di badan kita dan sesuai dengan aturan. Jadi jangan berlebih. Karena sesuatu yang berlebih itu tidak baik ya dok. Betul. Ya. Kembali lagi kepada diri sendiri. Seberapa jauh sih kita mengenal soal diri kita sendiri, soal imunnya seperti apa, soal kekuatannya juga seperti apa. Tapi ngomong-ngomong soal suplemen dok, idealnya berapa sih untuk setiap orang itu mengkonsumsi vitamin? Misalnya ada mitos atau fakta sih sebenarnya 1000 mg per hari katanya. Gimana sih dok? Oh iya, itu kembali lagi kalau suplemen itu ada aturannya. Dia tergantung dengan berat badan tubuh orang tersebut. Tidak bisa disamakan untuk semua orang. Tidak bisa ya. Jadi semua disamaratakan harus mengkonsumsi setiap harinya 1000 mg. Tidak ya dok ya? Betul. Bervariasi berarti. Bervariasi. Dan lebih bagus adalah dari buah-buahan, sayur-sayuran yang mudah didapat di sekitar kita. Jadi intinya adalah bukan mengkonsumsi banyak suplemen, bukan tidak boleh ya dok ya. Tapi jangan berlebihan, dan yang paling penting adalah menjaga makanan 4 sehat 5 sempurna. Betul ya dok ya. Nah dokter, terkait dengan gerakan social distancing yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, kenapa sih akhirnya anak sekolah pun jadi ikut menjadi istilahnya bukan korban ya? Mereka harus belajar di rumah gitu dokter Dini. Betul. Jadi anak-anak itu memang kalau di sekolah dia kan lebih senang bergerombol, berkerumun. Nah, ini adalah suatu kondisi yang rawan untuk terjadinya penularan COVID-19. Jadi diharapkan dengan mereka berada atau stay at home selama di rumah itu lebih baik. Jadi yang diharapkan adalah physical distancing atau social distancing. Jadi jaga jarak itu saja. Jadi dengan menjaga jarak diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Termasuk juga mungkin pusat perbelanjaan juga ditutup ya dok ya? Iya, sama itu. Jadi kita kalau memang perlu keluar, memang harus ada kebutuhan yang mendesak atau diprioritaskan, atau kita punya list belanja apa. Gitu. Nah itu dia dok. Bagaimana nih kalau misalnya kita harus, aduh nih kayak udah nggak bisa banget nih, harus keluar rumah gitu dok. Apa yang harus kita lakukan? Perlindungan seperti apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kita terpaksa harus keluar, jangan lupa kita kalau ada bawa hand sanitizer. Jadi kita pada saat kita kemanapun kita selalu membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Tapi kalau nggak ada, lebih bagus pakai cuci tangan pakai sabun, itu lebih bagus. Kemudian kalau sakit terpaksa keluar, pakai masker. Nah itu. Kemudian jaga selalu social distancing atau physical distancing 1-2 meter. Jadi jangan ada gerombolan kita ikut bergerombol. Jadi walaupun kita di kasir pun kita jaga jarak 1-2 meter. Nah ini yang menjadi kekhawatiran mungkin dari pemirsa di rumah juga nih dokter. Akhirnya mereka karena memang kepepet, karena kebutuhan memang sudah habis banget nih dok ya stoknya. Akhirnya dia keluar rumah, pergi berbelanja, dan yang selalu beberapa kali sempat saya lihat adalah masyarakat menggunakan sarung tangan. Betul. Itu sebenarnya seberapa efektif sih? Memang itu maksudnya apa ya, dari si benda ini sendiri tidak akan tertular gitu dengan menggunakan sarung tangan dok. Itu bisa dikatakan aman gak sih? Sebenarnya cukup, tidak perlu pakai sarung tangan, tapi cukup bawa hand sanitizer atau cuci tangan. Itu saja. Kemudian pada saat kita belum mencuci tangan, belum pakai hand sanitizer, jangan menyentuh wajah. Jadi mulut, hidung, mata jangan disentuh ya, karena itu beresiko. Dan seberapa efektif juga dok cairan disinfektan? Sebenarnya karena dia ada kandungan alkohol, dia ada antiseptik dan disinfektan, itu efektif. Tapi kalau nggak ada,
jangan langsung panik, tapi cari air mengalir. Punya sabun, pakai sabun, itu lebih bagus. Intinya adalah air mengalir dan sabun. Betul. Dan pada saat kita keluar rumah, pas sampai rumah cepet ganti baju, terus kemudian cuci tangan semuanya, sebisa mungkin kita mandi, baru kita berkumpul dengan keluarga. Mungkin bisa dijelaskan kembali dok, protokol apa yang harus kita lakukan setelah kita kembali ke rumah dari luar misalnya dok? Ya, pada saat kita dari luar, kita pakai atau bawa hand sanitizer kalau ada. Tapi kalau tidak ada, rajin-rajin cuci tangan pakai pakai sabun. Kemudian yang sakit kalau kepaksa keluar harus pakai masker dan gunakan etika batuk, pakai siku. Kalau pakai tisu jangan dibuang sembarangan. Kemudian pada saat kita selesai dari luar, dari kantor terus kita kembali ke rumah, jangan langsung berkumpul sama keluarga, ganti baju, cuci tangan, kemudian semuanya kita bersihkan, sebisa mungkin mandi, kita mandi, baru kita bisa berkumpul sama keluarga. Jadi ketika sampai di rumah jangan langsung bercengkrama dulu, mungkin sepatu simpen di luar dulu kali ya dok ya, kemudian juga langsung ganti baju, ganti pakaian, cuci tangan mungkin yang paling penting ya, cuci tangan, cuci kaki, PHBS, kemudian mandi sebisa mungkin mandi. Baju yang sudah digunakan tidak boleh digantung mungkin ya dok ya, untuk meminimalisir. Dicuci langsung dicuci. Ini penting sekali nih untuk Anda, terutama untuk Anda yang memang belum menerapkan work from home yang masih beraktivitas di luar. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Dini mungkin bisa dipraktekkan ya dok ya, seperti apa protokol-protokol dari luar, seperti misalnya buka sepatu dari luar, kemudian juga begitu sesampainya di rumah langsung cuci tangan, langsung cuci kaki, langsung mandi, dan baju yang sudah digunakan tidak boleh digantung tapi harus langsung dicuci kembali. Dokter, kita masih ngobrol-ngobrol ya dok ya soal pencegahan dari COVID-19 ini di Kota Bandung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.